Mas Wapres, mohon maaf nih, siapa suruh Mas Wapres main lumpur? Segala mantau banjir jalan kaki. Jangan terlalu banyak pencitraan lah. Percuma baju dan celana kotor juga. Nggak ada yang nganggep, Mas. Mas harusnya mencontoh Gubernur Jakarta. Memantau banjir cukup melihatnya dari atas helikopter. Kan lebih masuk akal, Mas. Lebih diterima oleh masyarakat se-alam dunia. Atau Mas Gibran paling nggak mencontoh wakilnya deh. Lihat tuh, Mas, banjir semata kaki aja pakai perahu karet. Bukti beliau sangat profesional dalam bekerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi Mas Gibran percuma mau becek-becekan, mau mandi lumpur sekalian, malah dibilang pencitraan. Dan Dede Gemes 16% tidak suka. Bang Dul, Ini parah nih. kata-kata dong hari ini. Ubur-ubur ikan lele, Cakep, langsung ke jale. cakep. Coba spill dikit dong kerjanya, coba pengen tahu. Menilai 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, yaitu Pak Pramono Anung dan juga Pak Rano Karno. Nah, menurut teman-teman, berapa nih nilai Pak Pramono Anung dan juga Rano Karno ini selama 100 hari kerja? Kalau menurut saya Pak Rano Karno itu masih menganggap bahwa Wakil Gubernur itu kayak main sinetron. Setiap hari upload, aktif terus ini Pak Rano Karno nih nguploadnya. Dan ternyata memang benar, dalam kampanye kemarin Pak Rano Karno itu akan meneruskan programnya Anies Baswedan. Nah, kemarin Pak Rano Karno melakukan pengerukan di 17 sungai dan beberapa waduk di Jakarta. Dan itu yang menyaksikan banyak itu warga Jakarta kayak syuting film itu. Dan setelah pengerukan itu selesai, Rano Karno itu bingung mau dibuang kemana kerukannya itu. Gini loh Pak Wakil Gubernur Pak Rano Karno, seharusnya sebelum dilakukan pengerukan, Pak Rano Karno itu harusnya sudah menyiapkan tempat buat membuang hasil dari pengerukan itu tadi. Lah kalau tempat buangnya aja belum tahu kok udah dikeruk aja. Nah lihat Rano Karno bingung buang lumpur. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno masih kebingungan untuk menentukan lokasi tempat pembuangan endapan lumpur hasil pengerukan 17 sungai di Jakarta. Pengerukan sungai dan waduk di Jakarta merupakan solusi sementara dari Pramono Anung Rano Karno demi mengatasi banjir di Jakarta. Bahkan ada seorang netizen yang berkomentar seperti ini nih, dibuang ke depan rumahnya Pak Anies saja Pak. Nah, ternyata habis dikeruk itu kemarin itu Jakarta banjir. Jabodetabek banjir parah, air sampai 5 meter, jalan lumpuh, warga terdampak. Mana solusinya? Jadi Pak Rano Karno itu benar-benar meneruskan program Pak Anies Baswedan ya, membikin parkiran air di Jakarta. Dan saat Pak Rano Karno ini meninjau tempat banjir, apa yang dikatakan Pak Rano Karno? Penyebab banjir itu apa? Dengerin Ritual Ramadan banjir melanda 46 RT di wilayah Jakarta. 100 hari kerja kita lakukan pengurukan waduk-waduk. Karena apa, kita tahu informasi ini. Cuman memang masalah curah hujan itu semua keputusan Tuhan. Nah, bener kan? Bukan cuman mau menerusin programnya Anies Baswedan, tapi cara berpikirnya Pak Rano Karno itu juga mirip dengan Anies Baswedan. Kalau pemikiran Pak Rano Karno seperti itu, ya langsung aja Pak, hujan itu dibuatin KTP, nanti biar tidak bisa hujan sewaktu-waktu gitu. Kayak Anies kemarin loh, yang ada anggarannya berapa miliar itu untuk mengurangi polusi udara. Dan Anies
Nyalain apa? Angin tak punya KTP. Logo. Langsung kerja, Le. Ubur-ubur ikan lele. Tarik, Le. Aku tadi itu nggak nyangka ya kalau apa namanya Sidul sekarang udah jadi gubernur. Ya tapi kira-kira sinetron apa beneran gitu loh. Gak nyadar nih Sidul saya jadi gubernur. Karena tak anggap sinetron itu apa? Wong banjir cuman selutut, sak dengkul, paling ya 50-60 cm. Lumung-lumung jalur Pak Perahu Karet. Loh, yang bikin ngono nggih pelampung. Wakil Presiden mengecek secara langsung keadaan pasca banjir kemarin di Bekasi, dibilangnya pencitraan. Ada government nih ya yang melihat banjir menggunakan perahu evakuasi diderek sama petugas. Ini malah dia yang dievakuasi bukan warganya. Satu lagi lihatnya pakai heli. Nah ini siapa yang mau ditanya di atas? Gak ada yang bisa ditanya di atas. Jadi banyak yang tanya sama saya, Mas Pramono Anum itu kemana Mas sebagai gubernur ya DKI? Kok nggak nongol? Jangan salah saudara, Pramono Anum itu nongol tapi naik helikopter. Jadi mantaunya itu dari atas, lihat bawah. Oh di sana banjir ya. Oh sebelah situ banjir ya, gitu ya. Jadi nggak perlu capek-capek, nggak perlu jalan ya, nggak perlu kena lumpur, nggak perlu basah-basahan. Jadi naik helikopter aja. Wakilnya juga sama-sama blow on ya kan. Naik kapal karet ya kan. Di situ padahal banjirnya cuman berapa 30 sentian lah ya, nggak sampai. Terus apa lagi pakai pelampung lagi, itu Soekarno Karno ya, nggak ada guna ya. Jadi paham ya, gubernur dan wakilnya itu sama-sama ya, sama-sama. Kalian jawab sendiri aja ya. Pak Pram lagi syuting di jembatan Ancol. Ngapain di depan kamera, di depan wartawan, cengak celungu? Pusing ya. Kelihatan dari wajahnya lagi stres, galau dan gundah gitu untuk mengatasi banjir sekarang ini ya. Ini Bang Dul Karno, petugas partai. Meninjau rakyatnya ya, yang nak musibah banjir. Pakai perahu karet plus dengan pelampung, takut tenggelam dia kali ya. Tuh ajudannya narik banteng kali ya. Oh iya ya, dia kan banteng. Aduh keren deh ajudannya, narik bantengnya, takut lepas. Buat Mas Gibran, ngapain sih Mas ninjau banjir pakai jalan kaki begitu? Ngobrol sama warga kan jadi kotor, basah itu ya. Kalau mau ninjau banjir itu mestinya begini Mas ya, naik perahu karet, pakai pelampung gitu ya. Walaupun banjirnya itu kelihatannya cuma sedengkul, safety first Mas. Harus safety first. Ya kalau didorong begini kan juga kelihatan kalau pejabat Mas. Lain kalau jalan kaki begitu mah pencitraan namanya. Atau kalau misalkan mau lebih aman lagi gitu ya, gini Mas ya, naik helikopter ya, jadi ngeliat banjir tuh dari atas. Nggak basah, nggak kotor ya, aman dan hemat biaya. Begitu Mas Gibran. Mas Pramono, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman.
Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah yang dialami pada saat ini, banjir yang meluapnya luar biasa termasuk di Sungai Cijayan. Untuk warga Jakarta, selamat atas pilihan pemimpin yang dipilih karena fanatisme, bukan karena kapasitas dan kompetensinya. Nih lihat dulu. Saya paham gak yang Timur. Maaf nih, saya bukan pelaku. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Sombong amat. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Wait a minute. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Warga Jakarta dikasih pilihan pemimpin yang punya kapasitas, kompetensi, punya latar belakang di dalam tata ruang kota, karena selain itu juga beliau adalah seorang arsitek yang udah pasti kerjanya udah ada ujinya kan. Nah, malah milih yang sibuk ngurusin got. Gak heran sih, karena kan mayoritas yang milih itu kan anaknya Abah. Nih, ingat gak sih, Abahnya itu pernah menolak masalah Giant SeaWorld, padahal Pak Jokowi udah menerusin kan. Diinisiasi ulang oleh Pak Jokowi, ditolak oleh Abah, mau dilanjutkan Pak RK, malah milih pemimpin yang sibuk ngurusin got. Ya, walaupun memang sih katanya Pak Prabowo mau memiliki nih tetap masalah Giant SeaWorld. Cuman kalau saya sih ya berharap misalnya kalau misalnya Pak Prabowo tidak melanjutkan masalah proyek Giant SeaWorld. Kenapa? Bukan berniat jahat sih, maksudnya biar ada gitu loh, warga-warga yang memilih karena fanatisme tuh biar dapat pelajaran ketika udah ada masalah kayak gini nih. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri, bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air, ya, bukan kayak di luar angkasa air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin habis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakanlah solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Aduh, mirip Pak Anies ya, salahin angin. Mirip, cocok mereka dua.